Assalamualaikum, selamat datang di pembelajaran daring mata pelajaran matematika SMP kelas 9. Hari ini kita akan kembali belajar mengenai tabung. Masih ingatkah kalian dengan materi pada pertemuan sebelumnya? Mengenai luas permukaan tabung. Masih ingatkah kalian dengan rumus luas permukaan tabung? Rumus luas permukaan tabung adalah 2VR dikali R ditambah T. Nah, pada pembelajaran kali ini ada dua hal yang harus kalian capai. Yang pertama, kalian harus bisa menemukan rumus volume tabung. Yang kedua, kalian harus bisa menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan volume tabung. Baiklah, sebelum memulai materi, ayo siapkan buku dan penamu terlebih dahulu. Bagaimana? Sudah siap? Markable, mari kita mulai. Nah, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini, ayo kita mulai dengan menemukan volume tabung. Kumpulkan uang koin Rp500 sebanyak 12 buah. Nah, ini kita ambil salah satu koinnya, kemudian kita ukur diameternya. Kira-kira 2 cm ya. Karena koin itu berbentuk lingkaran, kita gunakan rumus VR kuadrat. Dan jari-jarinya adalah 1 cm. Didapatlah 3,14 cm kuadrat. Kemudian tumpuk 12 uang koin tersebut menjadi satu. Nah, tumpukan koin ini akan membentuk sebuah tabung. Lalu perkirakan tinggi dari tumpukan koin ini. Kira-kira 3 cm ya. Kemudian perkirakan volume tabung yang terbentuk dari tumpukan uang koin. Nah, untuk menentukan volumenya, kalikan saja luas permukaan dengan tinggi bangun ruang tersebut. Sehingga perkiraannya V sama dengan VR kuadrat dikali T. Hasilnya adalah 9,42. Nah, berdasarkan butir B, maka dapat kita simpulkan rumus untuk menghitung volume tabung adalah luas alas yang berbentuk lingkaran VR kuadrat, kemudian dikalikan dengan tinggi. Wah, keren sekali, kita sudah menemukan rumus volume tabung. Lalu, seperti apa sih aplikasi rumus ini dalam masalah kehidupan sehari-hari? Mari kita simak masalah berikut. Baik, dalam menyelesaikan sebuah permasalahan, penting bagi kalian untuk mengidentifikasi permasalahan terlebih dahulu. Kita identifikasi dulu, kemudian kita salin info dari soal. Kemudian kita jadikan sebagai notasi matematika. Info yang pertama, sebuah drum dengan ukuran tinggi 1,2 meter dan diameternya 0,7 meter. Notasi matematikanya dituliskan T sama dengan 1,2 meter dan dijadikan dalam satuan cm 120 cm. Dan diameternya sendiri 0,7 meter juga kita jadikan ke dalam satuan cm, berarti 70 cm. Karena diameternya 70 cm, maka jari-jarinya adalah setengah dari diameternya ya. Berarti setengah dikali 70 yaitu 35 cm. Kemudian kita salin info yang kedua. Oke, kita salin info yang kedua dalam notasi matematika. Nah, kaleng berukuran tinggi 7 cm dan diameter alasnya 18 cm.
Nah, notasi matematikanya ditulis T sama dengan 7 cm dan jari-jarinya setengah dari D, berarti 9 cm. Lalu, temukan apa yang menjadi permasalahannya. Kembali lagi ke soal. Kita lihat infonya. Yap, yang ditanya adalah berapa kaleng yang harus disediakan agar minuman dapat tertampung. Nah, banyak minuman dalam drum maupun kaleng dapat kita hitung dengan menggunakan rumus volume. Karena tadi wadahnya berbentuk tabung ya, gunakan rumus VR kuadrat T. Nah, wadah yang pertama, drum, kita salin info yang kita ketahui tadi. T sama dengan 120, D dan R-nya. Kemudian kita input ke dalam rumus. 35-nya kita jabarkan, kemudian kita bagi dengan 7. Nah, dapatlah hasil akhirnya 462.000 cm3. Kemudian kita cari wadah yang kedua. Kita salin lagi infonya, kemudian kita input lagi ke dalam rumus. Maka didapatlah hasil 1782. Nah, banyak kaleng yang harus disediakan agar minumannya tertampung seluruhnya dapat kita hitung dengan membagi volume keduanya ya, kedua wadah. Jadi diperkirakan itu sekitar 259 kaleng. Jadi dibulatkan saja. Kemudian kita buat kesimpulan. Jadi banyak kaleng yang harus disediakan adalah 259 kaleng. Bagaimana? Apakah bisa dimengerti? Mari simak kembali soal kedua agar kamu bisa lebih paham. Nah, ingat, dalam menyelesaikan sebuah permasalahan, identifikasilah permasalahan terlebih dahulu. Kemudian kita tandai ada info apa di soal. Kemudian salin info tersebut ke dalam notasi matematika. Nah, panjang kawat notasinya bisa kita buat sebagai T, dan panjang jari-jari penampangnya kita bisa buat sebagai R. Kemudian satuannya kita ubah ke dalam sentimeter ya, karena berat kawat tadi masih dalam satuan cm3. Lalu temukan apa yang menjadi permasalahannya. Kembali lagi ke soal. Jadi di dalam soal yang diminta adalah hitunglah berat kawat. Nah, untuk menghitung berat kawat itu sama dengan menghitung volume kawat, karena kawat tadi pada dasarnya berbentuk tabung. Maka kita bisa gunakan rumus VR kuadrat T. Langkah selanjutnya kita input info-info yang kita ketahui dari soal tadi ke dalam rumusnya. Nah, ini penjabarannya 0,14 dijadikan 14/100 agar lebih mudah dihitung ya. Maka ini dapatlah hasil akhirnya 6160 cm3. Nah, berat kawat ini dikalikan dengan 8,5 gram tadi, maka itu kira-kira sekitar 52,36 kg. Lalu jangan lupa buat kesimpulan. Bagaimana? Apakah kalian paham? Masih semangat kan teman-teman? Sekarang ayo uji coba pemahamanmu. Silakan jawab soal uji pemahaman di buku latihanmu ya. Sepertinya sesi belajar kali ini cukup sampai di sini dulu. Jika kalian ada kesulitan, jangan ragu untuk bertanya ya. Sampai ketemu di sesi belajar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.